Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Untuk pembahasan yang lain seperti biasa, Pak Ali informasikan bahwa untuk pembahasan lain bisa dilihat di playlist ini. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Oke, ya dicek aja di bawah. Ya, barusan Pak Ali bikin ini ya video untuk cara membuat pelangi. Ya, Pak Ali sudah janjikan di video sebelumnya di sini kalau Pak Ali akan bikin pembahasan itu. Oke, sekarang janji sudah terpenuhi. Nanti akan kalau ada ide baru lagi Pak Ali akan bikinkan. Oke, kita lanjut sekarang tentang cahaya ya. Kita sekarang akan belajar gangguan penglihatan pada manusia. Jadi kadang-kadang manusia itu ada gangguan penglihatan karena biasanya yang paling sering ya mengganggu ini adalah kemampuan dari lensa mata manusia yang kurang baik. Ya, bisa karena tua atau memang ada gangguan. Gangguan penglihatan pada manusia bisa disebabkan banyak hal ya, mungkin bisa korneanya, bisa sarafnya ya. Ada yang merupakan bawaan sejak lahir ya, biasanya minus, plus itu banyak yang bawaan sejak lahir dari penyakit lain, faktor usia seperti Pak Ali ini ya sudah ada gangguan penglihatan. Pak Ali sudah tidak bisa melihat terlalu dekat ya. Artinya ini sudah membutuhkan kacamata dengan lensa cembung untuk membaca yang terlalu dekat ya. Kalau masih normal-normal aja ukuran biasa enggak apa-apa karena faktor usia kalau Pak Ali. Ya, atau kebiasaan yang tidak baik. Nah, ini dia. Banyak anak-anak yang masih muda ya, masih SD, masih SMP karena kebiasaan yang kurang baik ya, suka membaca di tempat gelap atau menatap cahaya yang terlalu terang. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan mata juga. Pak Ali punya saudara yang karena pekerjaannya itu ini ngelas ya dan tidak pakai kacamata pelindung, akhirnya sekarang minus matanya. Jadi memang mata ini harus dijaga. Beberapa gangguan penglihatan bisa diperbaiki ya atau dikoreksi dengan menggunakan kacamata khusus atau operasi. Berikut ini beberapa gangguan penglihatan pada manusia. Ya, kosakata baru ada skema. Skema ini adalah bagan, garis besar atau denah. Nah, kita bahas rabun jauh. Rabun jauh merupakan ketidakmampuan mata melihat benda dalam jarak jauh secara jelas. Penyebabnya bisa perilaku tidak sehat seperti membaca sambil tiduran. Nah, jangan baca sambil rebahan ya. Membaca dengan penerangan minim, terlalu lama melihat layar televisi, komputer, telepon pintar ya. Melihat layar atau buku terlalu dekat atau kurang mengonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin A ya. A untuk mata dan kulit. Nah, ada waktunya ya. Gangguan ini bisa juga terjadi karena faktor keturunan. Menderita rabun jauh dapat dibantu dengan menggunakan kacamata minus ya atau kacamata cekung. Dibantu dengan kacamata cekung. Rabun jauh disebut juga miopi. Ya, rabun jauh disebut miopi, dibantu ya dengan kacamata cekung, dibantu dengan ya kacamata minus atau cekung, lensa cekung atau kacamata minus karena fokusnya memang bernilai negatif ya. Oke, sekarang rabun dekat. Rabun dekat merupakan ketidakmampuan mata melihat benda dalam jarak dekat secara jelas ya. Ini Pak Ali sudah agak rabun ya, rabun dekat. Rabun dekat bisa disebabkan karena faktor usia, umumnya mulai terjadi pada usia 40. Nah ini usia Pak Ali ini memang sudah 40-an ya. Disebut juga dengan mata tua. Set batru ya, memang Pak Ali sudah tua. Namun rabun dekat bisa juga disebabkan faktor keturunan. Gangguan mata ini dapat dibantu dengan menggunakan kacamata rangkap untuk mata tua dan kacamata plus untuk rabun dekat. Ya, jadi istilahnya hipermetropi. Hipermetropi. Ya, kalau ini tadi miopi bahasa ilmiahnya, kalau ini hipermetropi dibantu dengan kacamata cembung. Ya, lensa dibantu dengan lensa
cembung. Ya, semua karena lensa matanya sudah tidak elastis lagi. Ya, jadi kontraksinya kurang bagus. Ada lagi mata silindris. Mata silindris merupakan kondisi kelainan pada lengkung pada kornea menyebabkan cahaya masuk tidak fokus pada retina. Penyebabnya bisa karena kebiasaan buruk seperti membaca, nonton televisi dengan posisi miring, membaca dan menonton sambil tiduran, atau karena faktor keturunan. Gangguan tersebut bisa dibantu dengan menggunakan kacamata silindris. Ya, kita lihat penglihatan pada mata silindris ini huruf A ini kelihatan double. Ya, jadi tidak presisi gitu. Jadi banyak benda yang dilihat kayak bertumpuk-tumpuk gitu. Ini cukup mengganggu. Nah, melakukan wawancara dengan pengguna kacamata. Nah, cobalah lakukan wawancara terhadap orang-orang di sekitar kalian yang menggunakan kacamata minus, rabun jauh, silindris, dan kacamata baca. Umumnya dimiliki oleh orang tua usia 40 tahun ke atas. Nah, termasuk Pak Ali. Nah, Pak Ali akan testimoni sini apa yang Pak Ali rasakan. Ya, tanyakan pada mereka mengenai sejak kapan mereka menggunakan kacamata. Ya, kalau Pak Ali sendiri ya sejak usia 40-an. Sejak usia 40-an. Tapi membaca ya kayak WA ya, ini masih bisa ya, walaupun harus agak dijauhkan sedikit. Kalau terlalu dekat gini sudah ada kabur ya, kalau dijauhkan sedikit gini malah bisa. Memang agak kecil tapi di mata itu masih bisa ya. Ada yang lebih parah dari Pak Ali, tapi lebih nyaman ya, lebih nyaman membaca tentu saja pakai kacamata. Apa yang membuat mereka menggunakan kacamata? Karena rabun dekat kalau Pak Ali ya, karena rabun dekat. Ini jawaban versi Pak Ali ya. Perbedaan antara yang mereka rasakan saat menggunakan kacamata atau tidak. Saat menggunakan kacamata benda lebih fokus. Saat melihat memakai kacamata penglihatan lebih tajam gitu aja. Penglihatan lebih tajam. Pak Ali juga pernah ke toko kacamata, nyoba kacamata lensa cekung ya, yang untuk penglihatan jauh ternyata juga lebih baik. Artinya sebenarnya tanpa Pak Ali sadari, penglihatan jauh Pak Ali juga ada pengurangan. Tulislah hasil wawancara dalam buku tugas, ceritakan hasilnya kepada teman dan guru kalian. Memang ya bukan kacamatanya yang penyakitan, bukan ya, memang ada kelainan, bukan penyakit, itu kelainan. Ya kalau penyakit kan disebabkan mungkin karena bakteri atau apa enggak ya. Ada kelainan ya usia. Apa yang sudah aku pelajari? Bagian mata yang berfungsi untuk melindungi mata dan juga bagian mata ada yang berfungsi untuk melindungi mata, seperti kelopak mata ini melindungi mata waktu tidur ya kan. Terus ada alis melindungi agar air dan keringat ya, hujan keringat tidak masuk ke mata, dan ini bulu mata melindungi agar debu tidak masuk ke mata. Itu adalah bagian mata melindungi mata. Ada sklera juga yang melindungi bagian penting dari mata. Ya, ada juga yang berfungsi untuk membantu melihat, ya, membantu melihat misalnya pupil, lensa, gitu. Pada intinya inginnya cahaya masuk ditangkap oleh retina. Bagian-bagian mata yang terlihat meliputi ada alis, ya, ini adalah alis, bulu mata yang ya, biasanya cewek-cewek itu dikasih maskara itu ya, lipatan mata atau kelopak mata ya, pupil, iris, dan sklera. Pupil itu bagian kecil di tengah, ya, iris itu bagian yang agak besar yang memberi warna pada mata, ya, ada matanya biru, ada yang hijau gitu, dan sklera bagian putih pada mata, ya. Kalau edotensia jadi hitam, Naruto lagi, sekacau. Bagian-bagian dalam mata meliputi kornea, ya, kornea itu bagian selaput bening pada mata, ya, misalnya ini mata, ya, di sini ada selaput bening, ya, selaput bening pada mata ini adalah yang namanya kornea. Ya, terus ada lensa, di sini ada lensa mata yang bisa mencembung dan memipih, gunanya untuk memastikan cahaya jatuh tepat di retina. Ada retina, retina adalah bagian mata yang banyak terdapat sel-sel yang bisa mengindra, sel-sel yang sensitif terhadap cahaya. Kemudian otot siliaris, di sini ada otot-otot yang bisa menggerakkan mata, dan saraf mata. Di sini ada saraf mata. Jadi hasil sensor dari penginderaan dari ini retina nanti disalurkan ke otak melalui saraf mata ini. Ada pupil, pupil dapat membesar dan mengecil. Di sini ada pupil, ya, tempat masuknya cahaya, ya. Di
sini pupil, ya, bisa membesar dan mengecil sehingga dapat mengatur banyak sedikitnya cahaya pada yang masuk ke mata, ya, kemampuan diafragma, ya, kita menyebutnya. Lensa mata dapat menebal dan menipis, ya, mengatur fokus cahaya. Ini biasanya adalah daya akomodasi. Daya akomodasi. Oke, kita lanjutkan. Mata menangkap cahaya yang dipantulkan benda, kemudian cahaya tersebut dibelokkan oleh kornea, ya, dan masuk ke dalam mata, dibelokkan oleh lensa sebenarnya, ya, lensa lebih cocoknya, dan masuk ke dalam mata melalui pupil. Lensa mata enggak apa-apa deh, kornea bisa membelokkan, bisa enggak sih, tergantung arahnya, ya. Masuk mata melalui pupil. Lensa mengatur fokus cahaya sehingga bayangan jatuh di retina dan dikirim ke otak. Ya, memang kornea itu densitinya atau kerapatannya lebih besar daripada udara, dan kalau masuk ke situ pasti ada pembelokan. Tapi tergantung, kalau tegak lurus tidak dibelokkan kan. Nah, nomor 7, menjaga kesehatan mata diantaranya tidak melihat sinar yang terlalu terang, ya, tidak melihat objek dekat terlalu lama, ya, memakai kacamata untuk melindungi yang itu tadi terlalu terang dan debu. Ya, memakai kacamata safety, ya, dibiasakan menggunakan kacamata safety, ya, kalau memang bekerja di tempat yang berdebu, misalnya membersihkan debu, ya, bersih-bersih rumah pakai kacamata, ya. Jadi pakai kacamata bukan hanya kalau kita sakit, ya. Bunyi dan sifatnya akan kita pelajari di video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu, ya, tentang mata, tentang cahaya. Nanti kalau Pak Ali ada ide untuk bikin video lain yang terkait dengan sifat-sifat cahaya, Pak Ali bikinkan dalam bentuk short video. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.